Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Nur Hayati dari TK Al-Muzaki. Nah, di sini saya akan menjawab tantangan literasi dari PPLKB Kabupaten Bandung, yaitu menjadi seorang reporter. Nah, di sini saya akan mewawancarai salah satu seorang guru di TK Al-Muzaki, yaitu yang bernama Ibu Windari. Yuk, penasaran kita ngobrolin apa? Cekidot. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya. Izin mau sedikit bertanya-tanya gitu tentang pengalaman Ibu selama di sekolah ini, selama mengajar, mungkin di luar juga. Boleh? Boleh. Insya Allah. Kalau bisa saya jawab, insya Allah saya jawab. Maaf, Ibu dengan siapa namanya? Saya dengan Ibu Winda. Ya, Ibu Winda. Dipanggilnya Ibu Win atau Ibu Winda? Boleh Winda, boleh Ibu Winda, boleh Bu Win. Bu Win aja ya. Ibu sebelum di sekolah ini atau di TK Al-Muzaki ini pernah mengajar di mana aja? Sebelum di TK Al-Muzaki, saya pernah mengajar di RA juga. Oh, di RA? Selama 1 tahun. Wah, lumayan lama juga ya. Di RA mana Bu? Di RA Ainul Haq, yang tempat lokasinya yaitu di Cigentur. Oh, di Cigentur. Kecamatan Paseh. Kenapa keluar? Kemarin keluar dari RA Ainul Haq yang di Cigentur karena mungkin karena banyak tugas kuliah. Tapi sekarang karena dijalani terus banyak waktu yang kosongnya, kan kuliah itu Jumat sama Sabtu ya, jadi ngerasa Senin sampai Kamis gak ada kegiatan, jadi untuk mengisi waktu luang gitu. Pasti banyak pengalamannya yang diambil dari sana. Insya Allah ya. Terus motivasi kesini masuk ke TK Al-Muzaki itu gimana? Karena ingin menambah wawasan lagi, menambah relasi sama mengisi kegiatan dan berusaha untuk bermanfaat bagi Insya Allah, hebat. Oke, gimana betah di sini? Kalau dibilang betah ya, alhamdulillah betah. Kalau rekan kerjanya itu gimana menurutnya? Apakah sesuai dengan apa yang mau gitu atau sefrekuensi gitu dengan kita? Mungkin kalau kita lihat dari gimana ya, ada frekuensinya, ada tidaknya, karena mungkin kita kan beda-beda prinsip atau beda pikiran atau beda pemahaman sama orang lain. Tapi ya bagaimana kita harus bisa memposisikan berada di tempat itu. Betul banget sih. Emang kita harus bisa mengupgrade diri kita ya dengan orang lain juga, harus bisa bersosialisasi gitu. Kalau sama anak-anak gimana? Awalnya saya emang senang aja sama anak-anak ya, walau dijalani ya senang aja. Alhamdulillah senang. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu jurusan apa ya? Sekolahnya di mana, kuliahnya? Kebetulan saya kuliah di STIA Al-Falah Cicalengka. Oh iya. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Berarti enggak linear ya? Enggak. Tetapi kenapa tuh pengen kesini motivasinya? Soalnya kan berbeda dengan jurusan yang Ibu ambil gitu ya. Kalau Hukum Ekonomi Syariah itu lebih ke pekerjaan di luar gitu ya, enggak di pendidikan. Tetapi kenapa Ibu pengennya ke sini gitu? Karena mungkin ya, yang pertama ingin mengisi kegiatan. Oh iya. Yang kedua ya belajar juga cara memahami anak itu seperti apa. Kan saya juga pasti bakal punya anak ya. Iya, insya Allah. Belajar juga. Begitu ya. Motivasinya itu ya Bu. Iya, ingin bermanfaat juga. Insya Allah. Baik sekali ya Bu ya. Progres Ibu ke depannya gimana? Mau lanjut di sini atau misalkan nanti udah lulus mau cari pekerjaan yang lain atau gimana? Atau udah nyaman di sini? Kalau dibilang nyaman ya di dunia anak, alhamdulillah. Tapi untuk progres ke depannya kalau emang udah lulus kuliah, insya Allah pengen cari pekerjaan yang lain dan pengen lanjutin pendidikan juga. Masya Allah. S2 mungkin ya. Kira-kira S2-nya di mana?
Tapi ya masih banyak pertimbangan. Masih pertimbangan. Masih direncanakan juga. Tapi lebih baik ke dunia pendidikan ya, benar nggak sih? Semangat ya Bu Win ya. Oh iya Ibu, bagaimana Ibu setelah berkecimpung di dunia pendidikan, padahal sebenarnya Ibu tidak linear gitu ya dengan pendidikan Ibu. Itu gimana Bu? Mungkin menurut saya ya agak kesusahan juga ya. Tapi alhamdulillahnya di sisi lain, karena kan ada partner juga, kita bisa belajar dari teman-teman kita. Iya. Saling belajar ya, cari tahu ilmunya gitu ya dari mungkin yang lebih senior. Di sini juga ada ya yang lebih senior. Namanya Dunia. Dia juga kan kebetulan linear juga jurusannya kan. Jadi alhamdulillah yang kerasa sama saya ya, banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Apalagi kalau ibunya itu emang jurusannya emang ke anak ya, anak usia dini, insya Allah ya, alhamdulillah. Terus ketika namanya di kelas ya, terus anak-anak pasti ada yang namanya berantem, jatuh, nangis dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara ibu untuk menyelesaikan masalah itu terhadap anak gitu? Gimana? Kalau terhadap anak-anaknya dulu gitu ya, kalau terhadap misalkan yang berantem di kelas ya, kita berusaha untuk memisahkan anak tersebut, menenangkan. Kalau misalkan ada yang nangis ya, kita berusaha menenangkan anak tersebut. Bagaimana kita biar yang lain juga nggak ikut nangis ya, dengan cara ada ya gini, suka ada ketika siswanya itu berantem dengan teman yang lainnya atau bahkan ada yang saling pukul dan lain sebagainya, terus bilang ke orang tuanya juga ikut marah dan ikut marah ke kita gitu, kepada gurunya gitu. Nah, itu gimana cara ibu menyikapinya dan menyelesaikan masalah itu gimana? Ya, kita berusaha untuk ngomong baik-baik ke orang tua dengan cara yang halus lah, semisal kayak berusaha untuk kasih pemahaman kepada mereka bahwa emang umur segituan gitu ya, misalkan 5 tahun atau 7 tahun, 6 tahun 7 tahun lah, sekitar kayak gitu ya, emang lagi masanya aktif-aktifnya gitu, lagi masa-masa main kayak gitu. Emang iya sih, karena sebenarnya anak usia dini itu nggak hanya di sekolah aja gitu ya, parentingnya emang harus diterapkan sama keluarga, terutama orang tua gitu ya. Emang ketika orang tua marah itu sebenarnya itu nggak logis ya, karena logis-logis aja mungkin marah, cuman ketika orang tuanya yang paham akan pendidikan mungkin nggak akan seperti itu gitu ya, pasti memakluminya karena namanya anak emang lagi aktif-aktifnya gitu ya Bu. Iya Bu, Ibu kan udah lama ya di sini, udah hampir setahun gitu ya. Untuk cara pembelajaran Ibu di kelas itu gimana ya Bu ke anak gitu? Jadi pembelajaran di sini tuh kan udah disediain modul ya. Iya. Tapi di sini juga tidak terfokus pada Calistung. Calistung juga ada sebenarnya di sini. Iya. Tapi tidak terfokus mungkin ya. Tidak terfokus kepada sana. Tapi berfokus pada potensi anak supaya bisa mengembangkan karya-karya mereka. Misalkan mereka senang berkarya nih, nah kita mengarahkan mereka untuk lebih ini lagi, supaya mereka juga tidak bosan untuk dalam belajar juga. Oh gitu ya Bu. Kalau di sekolah ini udah menerapkan kurikulum merdeka? Kebetulan di sini sudah menerapkan kurikulum merdeka tersebut. Oh iya Bu, terima kasih atas jawabannya dan terima kasih juga atas waktunya telah meluangkan waktu untuk saya tanya-tanya gitu ya Bu. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja dari saya. Terima kasih ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah guys, itu dia ya hasil wawancara aku dengan Bu Winda seputar pengalaman dari Bu Winda dan selama mengajar di kelasnya seperti apa. Nah mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.